Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani, NIM E 2019-1040. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dari Prodi Perbankan Syariah 1, semester 3. Saya di sini akan menyimak penjelasan dari Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LC.MEI, yaitu tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Sejarah peradaban Islam adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam periode kekuasaan Islam mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara tentang sejarah Islam, kita akan melihat apa yang dihasilkan kemajuan-kemajuan oleh umat Islam sejak zaman Nabi, baik dari sisi ilmu pengetahuan atau dari sisi kebudayaan dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Yang ketiga, kriteria-kriteria ilmu pengetahuan. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Sejarah peradaban Islam membahas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam masa lampau. Yang kedua, memiliki metode tertentu, yaitu di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, metode observasi dan metode dokumenter. Yang ketiga, disusun secara sistematis, yaitu sejarah peradaban Islam disajikan secara urut sistematis berdasarkan tahun kejadian. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Keberadaan fakta sejarah peradaban Islam diperoleh dengan penelitian Islam. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam adalah objektif karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Yang keenam, memiliki tujuan. Sejarah peradaban Islam disusun dengan tujuan untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu serta mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan masa kini. Berikutnya adalah tentang manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Yang pertama, kegunaan deduktif, yaitu kita harus saling menghargai satu dengan yang lain dan sopan santun. Yang kedua, kegunaan inspiratif, yaitu harus berinspirasi terhadap budaya kita sendiri. Yang keenam, kegunaan rekreatif, yaitu artinya kita harus berkreasi pada masa lalu, maka terasa indah dan senang mempelajari yang dilakukan pada sejarah Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.